Di Sudah tengah biasa. jalan mungkin dengan kesibukan masing-masing Kang kita Ya, ya. ini juga. Ya, silakan. Oke, ya. Kita buka dulu, silakan Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu amma ba'. Segala puji, puja dan puji bagi Allah Tuhan SWT, salawat dan salam bagi Rasulullah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Jigo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan keberkahan di dalam hidup kita, diluaskan rezeki kita, dipanjangkan umur, ditambahkan keimanan dan ketakwaan, dibaikan keluarga kita sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Dibaguskan anak keturunan kita sehingga menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah. Dan kelak pada masanya ketika Allah mewafatkan kita, semoga diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan pada hari kiamat kelak, semoga Allah kumpulkan kita dengan kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Untuk semua hajat yang keinginan kita yang baik di dunia dan di akhirat, agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syai'ulilahilahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Ihdinas Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, marilah kita lanjutkan pertemuan yang ke-8 yang akan disampaikan oleh Ustadz Samsudin. Mangga silahkan dilajengkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Cucu, alhamdulillah urang Bogor anu migrasi ke Samarinda. Mudah-mudahan tetap sehat ya sebagaimana doa kita tadi. Alhamdulillah. Kita lanjutkan bahasan bahasa Arab untuk memahami Al-Quran ini. Sudah pertemuan ke-8, jadi sudah 2 bulan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita istiqomah. Ya. Kalau saya insya Allah kalau sehat, tidak ada halangan, dan ini insya Allah akan tetap menjalankan amanah ini. Berapapun jumlah pesertanya ya insya Allah ya. Kecuali kalau pesertanya tinggal 1 orang. Apalagi kalau ibu-ibu ya sudah selesai ya. Tapi kalau masih ada bapak-bapak dan ada ibunya ya insya Allah kita akan jalan terus ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang isim, tentang fiil. Jadi kita bisa flashback lagi. Ya, saya memulai pembahasan dulu dengan kata. Ya, kata itu ada isim dibagi menjadi isim mudzakkar muannas. Kemudian dibagi lagi mufrad, musanna, jama'. Kemudian ada isim nakiro, isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu banyak, ada isim domir, isim mausul, isim isyarah. Kemudian isim mudhof, yang mudhof ilaih. Kita sudah bahas, kemudian kita membahas juga fi'il. Kata kerja ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Kemudian fi'il berdasarkan subjeknya kita membahas tentang fi'il yang maklum dan majhul, ya kan? Kata kerja yang aktif dan kata kerja yang pasif. Kemudian kita juga sudah belajar fiil yang berdasarkan objeknya. Ada yang lazim, ada yang mutaaddi, ada yang intransitif, ada yang transitif. Kemudian kita minggu lalu membahas tentang fiil, pembentukan fiil amr, ya fiil amr dari fiil mudhari. Ya. Jadi dengan berbagai bentuknya sehingga kita bisa mendapatkan kata kerja yang hanya 1 huruf ya, tapi sama dengan 1 kalimat. Seperti contoh misalnya kata waqina adzabannar, wa huruf atau ki itu adalah fiil amr. Tadinya dari waqoyaki, dibuang huruf mudhari'nya, kemudian dibuang huruf ilat di akhirnya jadi tinggal ki. Ki artinya jagalah olehmu ya Allah kami. Naknya kami.
bisikan neraka. Jadi luar biasa bahasa Arab ini bahasa yang sangat efisien ya, tapi juga sangat luas, sangat banyak, sangat lengkap ya, sempurna dari segi jenis ya katanya. Jadi kata-kata yang bisa dibentuk ya, dibentuk dari satu kata menjadi ratusan kata. Itu salah satu kenapa alasannya, salah satu alasan yang Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Nah, kita pada pertemuan ke-8 ini kita mulai menggabungkan kata-kata itu, yaitu isim dan fiil serta huruf itu dalam rangkaian, namanya jumlah. Bahasa Indonesianya kalimat. Jadi kalau kalimat bahasa Arab, bahasa Indonesianya kata. Tapi kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya jumlah. Jadi kalimat sempurna bahasa Arabnya jumlah mufidah. Jumlatun mufidatun. Nah, pada pertemuan awal terkait dengan kalimat sempurna ini, kita akan membahas jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu sama dengan kalimat nominal. Kalimat yang isinya adalah isim, diawali oleh isim. Saya sudah membagikan juga PowerPoint-nya dalam bentuk PDF ya supaya lebih mudah. Karena kalau dalam bentuk PPT biasanya dibagikan itu nggak banyak ketutup, ini seperti sekarang ini pasti ketutup, ini susah. Jadi ada blank ya karena isi itu ada peserta, ada juga yang ini jadi nutup jadi hitam ya, tapi nggak apa-apa. Jadi kalimat sempurna atau jumlah mufidah dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah jumlatun ismiyatun atau jumlah ismiyah. Kalau bahasa Indonesia disebut kalimat nominal, walaupun beda. Dalam jumlah ismiyah mungkin ada fiilnya, ada kata kerjanya. Tetapi kita golongkan menjadi jumlah ismiyah karena awalnya dimulai dengan isim. Nah, selain jumlah ismiyah atau kalimat nominal juga ada jumlatun fi'liyatun. Jadi kalimat yang diawali dengan fiil atau kata kerja. Di dalam bahasa Indonesia sering disebut kalimat verbal. Nah, nanti inilah yang menentukan nanti tandanya atau sakalnya berdasarkan kedudukan kata tersebut dalam kalimat atau isim atau fiil di dalam jumlah. Itu yang menentukan tandik sakalnya, fathah, dhammah atau kasroh. Nah, jumlah ismiyah, jadi malam ini kita akan membahas jumlah ismiyah. Jadi secara umum ya susunan kata dalam kalimat itu yang dibagi menjadi dua tadi, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi jumlah ismiyah itu kalimat yang diawali oleh isim. Bisa susunannya isim plus isim, kalau simpelnya, atau juga bisa isim plus fiil, tapi fiilnya ini nanti membentuk kalimat lagi. Artinya fiilnya ini menjadi anak kalimat. Anak kalimat, jadi jumlah ismiyah karena diawali oleh isim. Nah, nyambungnya nanti kalau dengan fiil, nanti fiilnya sendiri nanti jadi kalimat lagi, tapi posisinya sebagai anak kalimat. Kemudian di dalam jumlah ismiyah juga nanti ada perubahan tanda. Kalau di depan isim itu, di depan isim yang pertama itu ada inna. Inna ini huruf taukid, disebut inna wa akhwatuha. Inna dan teman-temannya, ya teman-temannya yang kerjanya sama dengan inna. Ada beberapa huruf yang fungsinya sama dengan inna. Selain inna nanti ada kana. Kana ini masuk dalam fiil, fiilnya fiil. Dan ada beberapa kata yang fungsinya sama dengan kana. Jadi di depan isim yang pertama ada kana dan teman-temannya, maka itu akan berubah. Nah, berbeda halnya dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah diawali oleh fi'il. Bisa fi'il madi, bisa fi'il mudhari, bisa fi'il amr. Jadi kalau diawali oleh fi'il maka disebut dengan jumlah fi'liyah. Nah, fi'il langsung plus isim nanti berarti
Seperti fiilnya fiil yang lazim, fiil yang tidak butuh objek. Itu langsung isimnya menjadi fa'il atau menjadi subjek. Ada juga yang butuhnya isimnya dua, yaitu fiilnya fiil muta'addi atau fiil yang transitif. Jadi ada dua isim, maka isim yang pertama sebagai subjek atau fa'il, isim yang kedua sebagai objek atau maf'ulun bihi. Jadi kalau kita buat ya susunan sederhananya, jumlah isimnya itu kalau isim dan isim, nah isim yang pertamanya disebut dengan mubtadaun. Jadi isim yang pertama disebut mubtadaun. Mubtada itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin sebagai inti kalimat. Tapi kalau secara bahasa mubtada itu awal kata atau kata yang menjadi awal. Kata yang menjadi awal dari kalimat. Sekaligus menjadi inti kalimatnya. Nah, kemudian isim yang kedua disebut dengan khobar. Khobar itu kabar atau penjelasan dari mubtada. Di dalam kitab yang lain sering disebutkan khobarul mubtada. Jadi kabar yang menjelaskan tentang mubtada. Contoh di sini yang singkat misalnya Ahmadu Thalibun. Ahmad itu adalah seorang murid, seorang siswa, ya, seorang siswa. Maka Ahmadu isim itu sebagai mubtadaun, nah Thalibun itu sebagai khobar mubtada. Sebagai jadi mubtada khobar mubtada. Ini yang yang singkatnya. Nah, beda dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu fi'il, kemudian isim dan isim. Ada disebutkan saya contohkan ini ada tiga kata. Qara'a Ahmadul kitaba. Jadi qira'ahnya fiil madi, kita sudah pernah membahas ya kata kerja bentuk lampau, qira'a. Ahmadu isim yang berfungsi sebagai fa'il atau sebagai subjek. Nah, al-kitabah itu sebagai objek atau bahasa Arabnya maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Jadi yang dikerjakan ya, di objek yang dikerjakan. Dari fa'il yang mengerjakan. Ya, qira'a pekerjaannya. Jadi kalau qara'a Ahmadul kitabah, jadi Ahmad telah membaca Alkitab atau Al-Qur'an. Bermakna karena pakai alif lam jadi ma'rifah ya. Jadi qara'a Ahmadul kitabah ini jumlah fi'liyah karena diawali oleh fi'il. Jadi kita ingin malam ini menjelaskan jumlah ismiyah dulu ya. Jumlah fi'liyah insya Allah pertemuan minggu depan lah. Nah, kita mulai dari jumlah ismiyah yang susunannya isim plus isim. Isim plus isim. Nah, isim yang pertama tadi sudah saya memulai disebut dengan mubtada, isim yang kedua disebut khobar mubtada atau sebut khobar saja boleh. Di khobar mubtada. Nah, di antara ketentuan mubtada dan khobarnya ini, di susunan mubtada dan khobar mubtada ini harus berkesesuaian jenisnya. Dan juga nanti i'rabnya, i'rab itu seperti marfu, mansub, majrur ya. Jadi harus sejalan antara mubtada dan khobarnya. Ini misalnya bila mubtadanya mufrad, maka khobarnya juga harus mufrad. Contoh misalnya al-mudarrisu jalisun. Seorang guru tersebut sedang duduk. Duduk dalam jalisun itu isim ya, pakai tanwin ya. Jalisun, jadi orang yang duduk, gitu. Orang yang duduk. Jadi kalau duduknya fiil ya jelisu, ya jelisu. Kalau jalisun orangnya. Jadi al-mudarrisu jalisun. Guru tersebut atau guru itu sedang duduk atau orang yang duduk. Seorang yang duduk gitu ya terjemahan. Walaupun susah kalau ke bahasa Indonesia ya. Jadi membedakan ini fiil atau isim ya kalau ke bahasa Indonesia. Terjemahan ke bahasa Indonesia, guru tersebut duduk, padahal duduk itu kata kerja ya. Padahal harusnya seorang guru itu orang yang duduk. Jadi terjemah tapi nggak enak terjemahannya. Itu al-mudarrisu mubtadaun, jalisun mubtadaun. Jadi al-mudarrisunya itu mufrad, isim mudzakkar mufrad. Nah, jalisunya isim mudzakkar mufrad. Bila mubtadanya musanna ya dua ya atau jama,
maka khobarnya pun harus sama, ya, musanna atau jama'. Contohnya misalnya yang musanna ya, al-mudarrisani jalisani. Jadi sama-sama ani ya. Jadi al-mudarrisani, jadi dua orang guru itu, jalisani dua orang yang duduk. Jadi al-mudarrisani itu mubtada, jalisani khobarul mubtada. Ini kalimat sempurna yang sangat sederhana. Isim gitu ya. Nah, sebaliknya kalau jama' misal al-mudarrisuna, berarti para guru, al-mudarrisuna ini jama' mudzakkar salim. Nah, maka khobarnya juga harus sama. Jalisun, jalisuna, al-mudarrisuna jalisuna. Jadi para guru itu adalah orang-orang yang duduk, orang-orang yang sedang duduk. Jadi jalisuna. Jadi kesetaraan sama-sama ya. Atau misalnya mubtadanya muannas. Mubtadanya muannas. Maka khobarnya juga harus muannas ya. Contoh misal al-mudarrisatu jalisatun. Jadi seorang guru perempuan itu adalah wanita yang sedang duduk. Jadi al-mudarrisatu jalisatun. Kalau musanna ya al-mudarrisatani jalisatani. Jadi dua orang guru perempuan itu adalah dua orang perempuan yang sedang duduk. Jamaknya juga sama, al-mudarrisatu jalisatu. Dan seterusnya. Jadi ini harus isim mubtada yang mubtada dengan khobar mubtada itu harus sejalan. Jadi harus sama ya. Kedudukannya ini kaidahnya ya. Mudarrisat misalnya mudarrisu waqifun. Jadi mubtada khobar mubtada. Kita lihat ya ketentuannya mubtada itu harus ma'rifah. Sedangkan khobar mubtada itu nakiro. Kalau tadi yang di awal kita menjelaskan mudzakkar, muannas, kemudian mufrad, musanna, jama' harus sama ya. Nah, tetapi kalau bentuknya itu harus mubtada itu harus yang ma'rifah. Tanda ma'rifah biasanya pakai alif lam. Bisa juga nanti mudhof ilaih, bisa juga isim domir ya, bisa juga isim mausul. Itu sebagai mubtada. Jadi mubtada itu harus ma'rifah. Sedangkan khobar mubtadanya itu nakiro. Tanda nakirohnya adalah tanwin. Jadi makanya kita sudah belajar sebelumnya tentang ma'rifah dan nakiro. Jadi al-mudarrisu itu sebagai mubtada itu ma'rifah. Kemudian waqifun itu nakiro. Jadi waqifun itu berdiri ya. Kalau tadi jalisun sedang duduk ya. Kalau ini orang yang berdiri. Itu nakiro. Nah, yang berikutnya adalah harus kesesuaian nanti tandanya. Jadi mubtada dan khobar itu sama. Jadi disebut nanti kalau sudah belajar tentang i'rab disebut dengan marfu atau rafa. Tanda rafa itu doma. Jadi mubtadanya pakai doma, khobar mubtadanya juga pakai doma. Jadi al-mudarrisu waqifun. Jadi sama-sama pakai doma. Cuman bedanya mubtadanya ma'rifah pakai alif lam, sedangkan khobar mubtadanya nakirah pakai tanwin. Itu. Jadi makanya tanwin dengan alif lam itu tidak boleh bersamaan. Karena posisinya beda, yang satu ma'rifah, satu nakirah. Jadi ini susunan kalimat sempurna paling dasar. Itu dua kata yang pertama, isim yang pertama sebagai mubtada, isim yang kedua sebagai khobar mubtada. Ini contoh-contohnya ya, contoh-contohnya saya sertakan. Misalnya kalau mubtadanya itu mufrad, musanna, jama, jadi ya orang, misalnya orang, nama orang, isim alam itu ma'rifah. Seperti Zaidun misalnya, Zaidun qaim. Zaidun mubtada, qaimun khobar mubtada. Zaidunnya ma'rifah, qaimunnya nakiro. Jadi Zaidun itu mufrad mudzakkar, qaimun juga mufrad mudzakkar. Zaidunnya pakai dhamma ya, karena marfu'ah, maka qaimun juga pakai dhamma. Kalau dua orang Zaid, namanya Zaid dua orang misalnya, Zaidani qaimani. Jadi Zaid, dua orang Zaid, namanya Zaid ya, itu dua-duanya orang yang berdiri, duduk
Qaiman itu berdiri ya. Jadi yang mubtada'nya ani, khobar mubtada juga ani. Jadi karena musanna. Sebaliknya kalau jamak mudzakkar salim misalnya ada namanya Zaid banyak misalnya kumpulan Az-Zaiduna, jadi orang-orang yang bernama Zaid itu qaimuna, semuanya orang sedang berdiri ya. Jadi sama-sama una, ini jamak mudzakkar salim. Itu harus sama ya, sejalan. Domah-domah, ani-ani, una-una gitu ya. Demikian pula kalau muannas namanya misalnya Hindun itu muannas qaimatun. Jadi walaupun tidak pakai tanda butuh karena Hindun itu nama perempuan. Jadi nanti khobarnya muannas qaimatun. Al-Hindan misalnya dua orang namanya Hindun itu qaimatani tani musanna. Al-Hindatu misalnya namanya Hindunnya banyak misalnya qaimatun. Jadi jamak muannas salim, jamak muannas salim dan seterusnya. Demikian pula kalau mubtada'nya misalnya dalam bentuk domir. Domir itu ma'rifah. Wa humahum ya humahunna. Jadi ngikuti ya, ngikuti. Jadi mubtada itu ma'rifah. Ya, domir itu ma'rifah. Atau yang pakai alif lam. Jadi kalau yang pertama tadi Zaid itu nama isim alam, kemudian kalau huwa humahum itu domir itu ma'rifah, kemudian mubtadanya yang pakai alif lam, ini yang banyak ya, yang banyak. Misalnya al-muslimu. Kemudian khobarnya bisa dalam bentuk fiil, ini koma itu fiil. Tapi nanti kita bahas sedikit ya, karena tidak banyak yang jumlah ismiyah yang khobarnya dalam bentuk fiil, tidak terlalu banyak. Kalau ataupun ada nanti pembahasan di anak kalimat ya, pembahasan jumlah fi'liyah. Atau misalnya mubtada'nya isim isyarah, makanya kita sudah belajar ya, hadza, hadani, ulaika, tilka, hatani, haulai yang sudah belajar, itu mubtada'nya, maka khobarnya bisa kalau mudzakkar ada mudzakkar lagi. Kalau muannas misalnya tilka atau hadihi ya berarti muannas lagi. Sama. Ini contoh misalnya hada ummuhu qaimatun. Jadi ummuhu qaimatun. Jadi ini kayaknya salah itunya ya. Ammu mungkin ammuhu am. Kalau umun kan ibu ya, ibu perempuan ya. Perempuan. Jadi harusnya kalau tahu mau hadihi ya. Ini contohnya salah mungkin, saya mohon maaf, saya karena kontak ngambil aja dari Google, ini salah. Harusnya perempuan ya, hadihi ummuhu qaimatun, karena khobarnya muannas, jadi harusnya muannas juga. Atau misalnya ini mubtadanya dalam bentuk mudhof ilaih, aku Zainab misalnya. Tapi ini nanti kita belajar lagi ya, karena ini agak sudah bukan susunan sederhana yang mubtada khobar mubtada isim-isim gitu ya. Ini sudah kalimat namanya kalimat majmuk atau kata majmuk. Aku Zainab, kitabah Zainab, ini mudhof ilaih. Atau amamal fasli, ini lebih kompleks lagi ya. Tapi nanti kita belajarnya yang lebih kompleks supaya tidak terlalu rumit. Kita mulai dari mubtada khobar mubtada yang satu kata, isim-isim. Jadi contoh yang pertama dan kedua atau ketiga. Baik, kemudian saya lanjutkan, nanti kita diskusi, kita terapkan dalam Al-Quran dan dalam doa ya. Inna wa akhwatuha. Jadi kalau mubtada khobar mubtada, kemudian di depannya ada inna dan teman-temannya. Teman-teman inna itu, akhwatu inna itu adalah anna, ka'anna, lakinna, la'alla, sama laita. Jadi inna dan teman-temannya. Inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Ini sering kita ketemu banyaknya anna atau la'alla. Kalau ka'anna, lakinna, laita itu jarang. Yang banyak anna, inna, anna, sama la'alla. Kalau inna dan anna artinya sesungguhnya. Ini isim huruf taukid, sesungguhnya. Kalau ka'anna seakan-akan, lakinna akan tetapi. Kalau la'alla itu semoga atau agar atau boleh jadi. Kalau laita itu seandainya, andai saja. Laita itu biasanya dalam bentuk prosa atau puisi ya.
seandainya, itu kata-kata itu biasanya yang puitis-puitis ya, atau dalam bentuk sajak-sajak. Tapi kita tidak banyak belajar itu ya. Tapi kalau la'alla itu namanya huruf taroji, agar, supaya, atau semoga, boleh jadi atau bisa jadi ya. Itu la'alla. Dan itu banyak ya, banyak kaitannya dengan tujuan sesuatu hukum biasanya. Seperti sholat seperti puasa, la'allakum tattaqun, la'alla itu la'alla huruf taroji, artinya semoga. Ini temannya inna. Nah, inna dan teman-temannya ini, wa akhwatuha ini, kalau masuk ke dalam jumlah ismiyah, ada di depan mubtada, maka mubtada'nya itu menjadi tadinya rafa, ya tadinya domah menjadi fathah, menjadi nasab atau mansub. Jadi mansub jadi nasab, berubah. Jadi tadinya alkitabu jadidun, alkitabu mubtada, jadidun khobar mubtada. Alkitabu pakai domah, jadidun pakai domah. Cuma bedanya ya alkitabu itu pakai alif lam ma'rifah karena mubtada, jadidun itu nakroh pakai tanwin karena khobar mubtada. Begitu ada inna dan teman-temannya di depannya, maka berubah menjadi innal kitaba jadidun. Jadi alkitaba itu sebagai isim inna. Tadinya mubtada, maka diganti namanya menjadi isim inna. Jadi dun sebagai khobar inna. Tadinya khobar mubtada. Khobar, jadi khobarnya khobar inna. Jadi innal kitaba jadidun. Tadinya asalnya alkitabu jadidun. Alkitabu mubtada, jadidun khobar mubtada. Innal kitaba jadidun, alkitaba isim inna, jadi mansub, nasab, tandanya fathah. Jadidun khobar inna, ya tetap pakai domah, tetap rafa ya, atau marfu. Jadi ini fungsi dari inna dan teman-temannya. Jadi menasabkan mubtada, merofakan khobar. Tadinya rafa, ya, rafa atau marfu. Ini istilah-istilah nanti lebih detailnya kita belajar ketika belajar yang berubah. Ya. Jadi mu'rob namanya. Belajar mu'rob kita akan lebih detail lagi. Jadi sekarang saya baru memperkenalkan nama ya, marfu, mansub, majrur. Marfu, mansub, majrur. Jadi isim yang jadi mubtada itu marfu, yang jadi khobar mubtada itu juga marfu, yang jadi isim inna berubah menjadi mansub atau nasab, yang khobar innanya tetap marfu. Ini contohnya misalnya Khalidun mahirun. Menjadi kalau ditambah inna menjadi inna khalidan mahirun. Jadi demikian pula yang lain misalnya la'allal khabibataini hadirataini itu pakai musana jama', mungkin agak panjang, jarang yang pakai musana ya, yang musana. Nanti banyaknya yang mufrad akan ketemu di dalam Al-Qur'an. Intinya kalau ada ketemu inna dan teman-temannya yang tadinya pakai dhammah menjadi fathah, yang mubtadanya, yang khobarnya tetap. Ini saya masukkan contoh saja ya, supaya nanti ada tambahan pengetahuan. Kemudian ya yang ketiga, isim-isim ini kalau di depannya ada kana wahwatua, ini nanti nggak usah dihafal. Ya, nanti ketemu kita, oh ini temannya kana ya. Karena jumlahnya banyak nih kana ini. Kana itu sebenarnya dalam bahasa Arab masuk fiil, tetapi terjemah di bahasa Indonesia jadi kata benda. Artinya ada atau kana ya, kana itu adalah atau ada. Atau dalam misalnya kun fayakun itu jadi maka jadilah gitu ya, malah beda lagi maknanya. Jadi kana ini masuk dalam fiil tetapi terjemahannya maknanya itu makna isim. Kana dan teman-temannya itu ada asbaha, ada adha, ada tola, amsa, bata, soro, laisa, ya. Mazala, mafati, ama, bata, mansaka, madama. Yang banyak itu laisa sama
sama kana dan laisa itu banyak. Kana dan laisa, mungkin itu hafalnya itu aja lah. Kana dan laisa dulu ya, nanti kayak yang lain tambah. Kalau isim tadi mubtada, khobar mubtada, di depannya kemasukan kana, maka fungsinya kebalikan dari inna. Kalau tadi inna itu yang mubtadanya yang fathah, kebalikannya kalau kana justru yang khobarnya yang jadi fathah. Sedangkan isim kananya tetap atau mubtadanya tetap dhamma. Contoh Muhammadun solihun. Kalau ketemu kana jadi kana Muhammadun solihan. Padahal kalau inna Muhammadan solihun. Gitu ya. Jadi kebalikannya. Kana dan teman-temannya dan inna teman-temannya ini kebalikannya fungsi. Jadi isim kananya tetap marrofa pakai doma, khobar kananya yang jadi fathah atau nasab. Jadi kana dan teman-temannya masuk ke dalam jumlah ismiyah. Jadi kita ulang lagi jumlah ismiyah itu yang awalnya isim-isim, yaitu isim yang pertama sebagai mubtada, isim yang kedua sebagai khobar mubtada. Jadi isim yang pertama mubtada itu harus ma'rifah, isim yang kedua sebagai khobar mubtada harus nakiro. Sedangkan jenisnya kemudian jumlahnya harus sama. Mudzakkar, muannas, musana, jamak. Ya. Itu mubtada dan khobar mubtada. Nah, kalau di depannya ada inna dan teman-temannya, maka yang mubtadanya menjadi isim inna berubah dari rofa, dari domah menjadi fathah. Yang khobarnya disebut khobar inna tetap rofa, tetap pakai domah. Nah, kalau di depannya ada kana dan teman-temannya, maka kebalikan dari inna. Jadi mubtadanya disebut dengan isim kana, tetap rofa pakai domah, tapi khobar kananya, yaitu khobar mubtada jadi khobar kana, itu berubah menjadi fathah. Jadi maka fungsinya seperti ini ya, fungsi inna dan kana itu. Jadi isim ya, dan khobar. Jadi kana, isim kana itu marfu, rofa, khobar kananya mansub. Inna kebalikannya, isimnya itu mansub, kemudian khobarnya marfu. Yang ini yang biasa kita sebut, bisa atau kita biasa ucapkan, itu di kalimat syahadat. Contoh ya, ada anak di situ. Ya, terutama di lafaz syahadat kepada Nabi. Ya. Jadi kalau asyhadu alla ilaha illallah, jadi annala ya, makanya ada yang menyebutnya annala, tidak diidghamkan gitu ya. Jadi kalau Allah tadi anna dan la, ilaha itu isim anna, Allahu itu khobar anna. Jadi pakai fathah. Nah, yang paling jelas di lafaz tasyahud kepada Nabi Muhammad. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullahi. Jadi anna di situ aku bersaksi, anna ya, anna itu ya, dan teman-temannya itu menasabkan isimnya, merafakan khobarnya. Jadi tadinya Muhammadun Rasulullahi berubah menjadi anna Muhammadan Rasulullahi. Muhammadan isim anna jadi nasab, tandanya pakai fathah. Rasulullahi, nah rasulu itu khobar anna itu marfu, tandanya dhamma. Nah, sedangkan lafaz Allahi kita sudah pernah membahas tuh di dalam mudhof ilaih ya. Allah itu mudhofun ilaih, nah, tandanya majrur, cernya itu dengan kasroh. Sehingga di situ ada tiga tanda. Muhammadan isim anna harus fathah, Rasulu itu khobar anak harus dhamma, Allahi mudhof ilaihi harus kasroh. Sehingga tidak boleh dirubah, nggak boleh bunyinya wa asyhadu anna Muhammadur Rasulillahi, misalnya nggak boleh. Ya, salah. Ya. Aturannya salah. Kenapa? Karena Muhammad harus dibaca fathatain, ya, ada anak. Ya. Rasulu itu tidak boleh pakai tanwin dan harus pakai dhammah. Kenapa? Karena isim anak. Lafaz Allahi harus kasroh karena mudhof ilaih.
Mudhaf itu majrur, tanda jarnya kasrah. Nah, kalau alhamdulillahi ini yang sering kita baca, alhamdu itu mubtada. Khobarnya dalam bentuk jar majrur tuh li, karena huruf jar ya, lillah. Alhamdulillah. Kalau di depannya ada inna, bunyinya jadi innal hamda lillah. Innal hamda lillahi, alhamda jadi isim inna. Lillahinya tetap jar majrur ya. Lafaz Allahinya jadi kasrah karena ada huruf jar. Jadi alhamdulillahi. Kalau inna, innal hamda lillahi. Kalau kana, kanal hamdu lillah. Jadi kalau innal hamda lillah. Makanya ada sering khutbah gitu ya, diwali dengan innal hamda lillah. Atau misalnya innallaha ghafurur rahimun. Ghafurur rahimun. Ya, kalau tidak ada inna, bunyinya Allahu ghafurun rahimun. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Begitu pakai inna, innallaha ghafurun rahimun. Allah isim inna jadi nasab pakai fathah, ghafurun khobar inna jadi pakai dhamma. Rahimun itu sifat ya, sama dengan ghafurun. Jadi maha pengasih lagi maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ghafurun khobar inna, rahimun juga khobar inna yang kedua. Jadi bisa dua ya khobarnya. Nah, kemudian yang terakhir nih jumlah ismiyah itu ada jumlah ismiyah tapi ususnya isim plus fiil, tapi tidak masuk dalam fi'liyah karena fiil ini menjadi khobar, jumlah khobar dalam bentuk kalimat lagi. Jadi isim pertama disebut mubtada, fiil dan isim yang berikutnya itu menjadi khobar tapi dalam bentuk kalimat verbal. Nah, nanti lebih detailnya kalau jumlah fi'liyah yang khobar dalam jumlah fi'liyah ini nanti kita bahas kemarin. Ustaz, ya siap. Maaf, jangan lanjut dulu dong. Yang tadi belum ngerti sedikit. Mangga yang mana? Yang tadi Ustaz yang Nah, yang sebelum yang itu Ustaz. Diulang lagi dong Ustaz, yang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu. Ya, nggak apa-apa. Jadi gini. Saya nyatat juga soalnya supaya ngerti, tapi ketinggalan. Asyhadu alla ilaha itu boleh diulang Ustaz itu. Jadi gini, ketentuannya ya kalau saya kecepatan tolong disuruh mundur lagi, suruh diulang lagi. Ya, tapi kalau tidak ada yang respon saya akan lanjut terus. Ya kan? Jadi kalau oke. Jadi tadi ya kita syahadat kita nih. Kita harus paham kan ini asyhadu itu fiil mudhari ya. Asyhadu aku bersaksi. Ya, aku bersaksi. Itu asyhadu. Kalau kami bunyinya jadi nashhadu, ya kan? Iya. Kan? Jadi syahadah itu syahadah itu persaksian. Asyhadu berarti aku bersaksi. Anna la. Tapi karena dibacanya karena ini idgham jadi Allah gitu biasanya ya. Jadi anna itu huruf taukid yang dia akan menasabkan isimnya, merofakan khobarnya. Jadi kalau di syahadat yang pertama syahadat tauhid itu ilahun, tadinya kan ilahun tuh. Ilahun Allahu. Tuhan itu adalah Allah, gitu ya. Kemudian datanglah la dan ilah. La dan ilah ini untuk mengisbat namanya, memastikan hanya. Jadi hanya. Jadi kalau la dengan ilah berarti hanya Allah saja Tuhan itu. Jadi Tuhan itu hanya Allah saja gitu ya. Itu karena la dan ilah. Tetapi yang berpengaruh di sini adalah anaknya. Anak itu tadinya ilahun itu Tuhan. Makanya Tuhan itu ada nakiro. Tuhan itu nakiro. Bisa jamak, bisa alihatun, bisa Tuhan-Tuhan. Makanya la ilaha illallah bukan tidak Tuhan selain Tuhan gitu ya. Jadi ilahun itu artinya Tuhan. Nah, begitu pakai ana berubah menjadi nasab jadi ilaha. Dan khusus ya. Afan. Tunggu dulu, tadi kan kita nyebutnya inna. Inna dan ana berarti di sini sama Ustaz fungsinya. Nah, sama tadi ana itu temannya inna. Akhwatnya inna ya. Inna wa akhwatuha gitu ya tadi ya. Inna dan temannya salah satu temannya inna adalah anna. Nah, oh, iya.
anak ya. Jadi Yes. anak itu sama, artinya sungguh. Nah, kapan digunakan anak, kapan digunakan inak nanti. Nanti. Artinya sama juga sesungguhnya ya. Iya. Sesungguhnya. Jadi ilaha itu isim anna, sehingga fathah. Fathah. Allahu itu khobar anna. Jadi sehingga doma. Tadinya kalau misalnya tidak ada la ilahun Allahu. Ilahun Allahu. Jadi ini karena ada isbat la dan ilah. Jadi bunyinya, jadi ini penegasan bahwa kita bahwa aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi maksudnya hanya Allah saja Tuhan itu. Ustaz, berarti ilah-ilahnya itu diabaikan dulu ya. Jadi ilah sebagai isim dari anna dan Allah itu sebagai khobar dari anna gitu. Ya. Jadi ilah-ilahnya diabaikan dulu ya. Betul, Soalnya kan kalau kita nggak paham kan ntar orang ilahnya sebagai isim dari anna gitu misalnya. Ya, betul. Makanya lah jadi khusus yang ini karena belum sempurna. Jadi kan kita membahas kalimat sempurna ya. Kalau asyhadu itu sebenarnya sudah sempurna. Asyhadu itu aku bersaksi itu kalimat sempurna. Tapi apa yang persaksian itu la ilaha itu kalau hanya la ilaha belum sempurna. Ya kan? Nah, hanya satu kata nih, tidak ada Tuhan. Ya, jadi belum semua tidak Tuhan apa gitu. Nah, makanya hukum asalnya nih kalimatnya ilahun Allah. Tuhan itu adalah Allah. Itu tadinya. Nah, kemudian ada tambahan karena persaksian itu harus pakai taukid. Menyaksikan itu pakai itu sesungguhnya. Nah, la dan ilah ini sebagai alat untuk mengisbat namanya, memastikan, membuat hanya saja. Itu kaidah bahasa Arab. Jadi kalau bunyi la dan ilah itu hanya, ya artinya hanya. Jadi la tidak ada kecuali gitu. Misalnya la haula wala quwata illa billah. Jadi tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dari Allah. Maksudnya daya upaya itu hanya dari Allah saja. Hanya dari Allah saja. Itu kehebatan bahasa Arab ya. Jadi seperti yang saya pernah menyampaikan dulu, kata iyyaka na'budu itu objek dikedepankan artinya hanya kepada engkau saja kami menyembah dan hanya kepada engkau saja kami mohon pertolongan. Padahal tidak ada kata yang artinya hanya. Ya, tapi karena susunan katanya dirubah, jadi objek dikedepankan, jadi artinya hanya gitu. Ini juga sama, la ilah, la dan ilah itu kalau datang bersamaan artinya hanya. Jadi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, artinya hanya Allah saja Tuhan itu, gitu. Maknanya. Gitu. Maknanya. Nah, tapi yang kita ini kan adalah fungsi anna. Kenapa? Karena ilahun dan Allahu isim ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi la dan ilah itu tidak berpengaruh terhadap lafaz ilah dan lafaz Allah. Yang berpengaruh adalah anaknya. Kita lihat yang syahadat yang kedua, syahadat kepada Rasul. Wa asyhadu wa-nya huruf ataf ya asyhadu aku bersaksi. Ini fi'il mudhari, asyhadu aku bersaksi anna Muhammadan Rasulullah. Ini sangat clear karena tidak ada la dan tidak ada ilah ya. Jadi langsung Muhammad itu tadinya mubtada Muhammadun Rasulullah, khabar mubtadanya Rasulullah. Begitu ada anna menjadi anna Muhammadan Rasulullah. Muhammadan itu isim anna, Rasulullah khabar anna. Nah, di dalam khobar anna itu ada dua kata lagi, Rasul dan Allahi. Rasul itu mudhof, Allahi mudhofun ilaih. Ya. Rasulu pakai domah karena khobar anna. Allahi pakai kasroh karena mudhofun ilaih. Oke, jadi ini syahadat ini yang paling dasar ya. Jadi ada yang nanya, apa bedanya Muhammadan dan Muhammadun? Sekarang udah mulai tahu kan? Iya. Kalau seandainya kananya anaknya diganti dengan kana, bunyinya gimana coba? Karena Muhammadu Rasulan. Rasulallahi. Karena Muhammadun. Ya, pakai pakai ini ya.
Muhammadun isim kana, Rasulah khobar kana, Allahi mudhof ilaih. Ya, seperti tadi alhamdulillah. Kalau pakai anna atau inna ya sama. Anna dan inna sama ya. Temenan ya. Innal hamda lillah. Pakai kana, kanal hamdu lillah. Lillahnya nggak berubah karena ada jer, karena ada huruf jer kan. Lillah itu dua kata, li dan Allahi. Jadi istilahnya dia menempati posisi doma ya? Betul, betul. Ya. Karena tapi nggak bisa berubah. Kenapa? Karena ada huruf jer. Ada li-nya ya. Ada li-nya. Tapi dia menempati gitu kan? Betul, menempati khobar. Ya, menempati khobar karena ya. Jadi kanal hamda. Bukan, kalau kanal Alhamdulillah. Kalau inna Hamda. Innal hamdalillah kanal hamdiyah, betul. Oke. Tadi yang bawah nih, innallaha ghafurur rahim. Pakai kana? Kanallahu ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Rahiman. Kanallahu ghafurur rahim. Tambahan nih. Malam ini harus paham nih ya. Nah, ini tadi misalnya ini nanti bahasnya tapi nanti ya karena jawabannya udah bentuk kalimat lagi, kalimat fi'liyah. Misalnya ana uhibbuka fillah. Anaknya kan isim tuh, berarti dia mubtada. Uhibbu itu fi'il. Aku mencintaimu gitu, uhibbuka. Uhibbuki misalnya, uhibbuki. Jadi uhibbu itu fi'il. Nah, fa'ilnya kan aku, ana. Ya, ka-nya atau ki-nya itu maf'ul bi. Fillahnya keterangan. Fillahi, fi huruf jar, Allahi kasroh ya. Baik isim majrur. Anak misalnya nih, al muslimatu qoma abuha atau huwa qoma. Ini kita belum bahas dulu ini yang ini karena ada jumlah fi'liyah di situ. Insya Allah minggu depan kita belajar. Nah, lebih pas mungkin kita contohin aja ini dipakai ya, digunakan dengan hafalan yang kita sudah hafal ya di dalam at-tahiyat. At-tahiyat kan dibaca terus nih, mau sholat wajib, sholat sunnah kan. Nah, kita lihat di doa bacaan sholat yang ke at-tahiyat itu diawali oleh isim kan. Kenapa itu? Karena pakai alif lam. At-tahiyatu mubarakatus sholawatut thayyibat. Itu ada 4 kata, tapi posisinya sama. Jadi sama-sama sebagai mubtada. Ya kan? Ya. Jadi at-tahiyat. Jadi maksudnya kalau dipisah-pisah ini boleh misalnya at-tahiyatu lillah. Al-mubarakatu lillah, as-sholawatu lillah, at-thayyibatu lillah. Jadi 4 kalimat itu kemudian jadikan 1 kalimat. Tapi dan tidak pakai waw atau tidak pakai wa ya. Jadi tapi posisinya sama nih, at-tahiyatul mubarakatu sholawatu thayyibatu lillah. Semuanya pakai alif lam, artinya dia semuanya mubtada. Lillahinya khobar sama dengan alhamdulillah kan ini ya, sama dengan alhamdulillah. Khobar tapi dalam bentuk jar majrur li dan Allah. Jadi kita harus paham bahwa at-tahiyat dimaksud adalah kehormatan. Al-mubarakah, keberkahan, semua keberkahan. Karena ini jamak muannas salim ya. Jadi panjang itu makan atu ya, itu jamak muannas salim. Jadi semua kehormatan, semua keberkahan, semua keselamatan, semua kebaikan itu milik Allah. Jadi kalau kita minta dihormati, harusnya mintanya ke siapa? Selama ini minta ke siapa dihormati itu? Kebanyakan pada manusia ya. Itu disebut terus kan? Kebanyakan pada manusia kalau nggak sadar-sadar.
Iya, ini makanya Minta kalau dipuji, minta kalau dihormati, Masya Allah. dihormati, diperjalan. Padahal kalau seandainya Itulah kita, manusia. kalau kita harus mintanya kepada yang punya kan, Iya, yang punya siapa? Allah. Allah. Jadi Harus orang kalau banyak-banyak sadar. minta kepada yang tidak punya nggak akan dikasih. Nah, banyak orang kecelek minta dihormati tapi kepada orang yang tidak punya. Ya, ke manusia. Harusnya mintanya kepada Allah. Kalau kita dimuliakan, dihormati, diberkahi, diselamatkan, dan diberikan kebaikan oleh yang punya itu dari Allah, maka pasti makhluk juga akan memberikan itu. At-tahiyat mubarokat. Terus pakai doma semua ya. At-tahiyat itu ini Pak Ma'rifah semua pakai alif lam ya. Ma'rifah. Kalau pakai wau itu dia nggak pengaruh ya? Yang mana? Enggak pengaruh. Nggak Misalnya pengaruh ya? At-tahiyatul wal mubarakatuh wassolawatu wat thayyibatu misalnya lillah boleh. Tetap sebagai mubtada ya? Tetap sebagai mubtada. Tapi ternyata Rasulullah ngajarinya kan nggak pakai wawu kan? Iya. Nah, jadi bunyinya at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Tapi itu 4 kata itu semuanya posisi sebagai mubtada. Dan kita bisa pisah-pisah satu-satu. At-tahiyatu lillah, al-mubarakatu lillah, as-sholawatu lillah, at-thayyibatu lillah, alhamdulillah juga. Ya. Inna lillah juga. Ya kan? Inna itu artinya apa? Inna lillahi. Sesungguhnya kita milik Sesungguhnya kami Allah. Iya kan? milik Allah. Lillah. Kan suka ngomong innalillahi ya. Itu tahu artinya ya? Iya. Inna. Nanya itu kami ya, kami apa kita? Ya, ya. Jadi itu ada 2 kata, inna dan na, kan ya? Inna panjang. Dan na. Jadi sesungguhnya kami ini, sesungguhnya kita itu milik Allah. Lillahi milik Allah. Semuanya milik Allah gitu ya. Makanya jangan sok gitu ya. Kita sendiri milik Allah, apalagi harta, apalagi jabatan, apalagi macam-macam kan? Itu semua. Jangan lupa ya yang itu dan Nah, kemudian lanjutannya assalamu alaika. Assalamu alaika. Jadi kaknya kepada Nabi ya. Karena ada berlanjutan gitu ya. Jadi assalamu itu mubtada. Makanya pakai alif lam, pakai mim. Karena ma'rifah ya. Makanya kalau ngucapin salam jawabnya gimana? Kalau assalamualaikum jawabannya? Waalaikumsalam. Kalau yang banyak kan biasanya punya gimana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, salah nggak? Salah. Karena masih nakiroh, bukan makrifat. Itu. Sekarang udah mulai tahu kan? Sudah insyaallah. Jadi kalau orang yang teman kita mengucapkan assalamu, kita jawabannya juga assalamu juga. Jangan teman kita mengucapkan assalamu, kita jawabnya salamun. Ini tidak setara jadinya. Kalau yang pertama ma'rifah, yang nyalami ke kita ma'rifah, cuma jawabannya nakiro. Belum tentu, belum jelas. Belum jelas. Jadi kalau assalamualaikum makanya keselamatan dari Allah untuk kalian. Maka jawabannya harus waalaikumsalam. Atas kalian juga keselamatan dari Allah. Jangan sampai assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Jadi salamun jadinya. Iya. Salamun. Jadi atas kalian keselamatan. Keselamatan dari mana nggak tahu. Gitu. Jadi makanya pentingnya ma'rifah nakiro. Dari Mbah Jambrong. Jadi alaika dari assalamu itu mubtadaun, alaikanya khobar mubtada. Jadi jar majrur sama dengan lillahi tadi ya. Lillahi. Ini alaika huruf jar, ala dan ka. Dan posisinya sebagai khobar. Khobar alaika untuk huruf jar dan dhamir ka. Ayuhan nabiyyu itu menjelaskan ka. Jadi ka itu adalah wahai nabi. An-nabiyyu pakai alif lam yang dimaksud Nabi Muhammad SAW karena pakai alif lam. Dan ma'rifah. Dan ma'rifah. Jadi assalamu alaika ayuhan nabiyyu.
keselamatan dari Allah untukmu wahai Nabi Muhammad SAW. Wa rahmatullahi, nah rahmatullahi itu posisinya sebagai mubtada lagi. Maksudnya rahmatullahi alaika ayuhan nabiyyu. Cuman ayuhan nabiyyu akaknya tidak diulang lagi, alaikanya nggak diulang lagi. Jadi assalamu dengan rahmatullahi itu sama kan? Iya. Jadi assalamu alaika, rahmatullahi alaika, barakatullahi alaika. Itu sebenarnya kan ucapan salam. Kalau kepada sesama kita kan suka ucapan tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu diulang ketika kita sholat kan, tapi kepada Nabi, khusus kepada Nabi ketika sholat. Berarti yang warahmatullahi wabarakatuh itu masuk ke dalam apa sebagai mubtada juga ya? Mubtada. Karena kalau diuraikan assalamualaikum ayuhan nabiyyu, rahmatullahi alaika ayuhan nabiyyu, barakatullahi alaikan nabiyyu, ayuhan nabiyyu, itu kan? Iya. Kalau alaika sebagai khobar. Alaika sebagai khobar, tapi dalam bentuk huruf jar dan dan domir kan? Berarti mubtadanya bisa di belakang khobar ya? Bukan di belakang, karena disingkat, karena tidak diulang, ya kan? Alaika ayuhan nabiyunya nggak diulang, karena sudah di depan, bukan dibalik sebenarnya, tapi karena disingkat, itulah efisiennya bahasa Arab. Kalimat majemuk ya ini ya. Jadi tidak diulang lagi tuh alaikan ayuhan nabiyunya, nggak diulang-ulang. Cukup satu kali di depan, tapi yang di belakang itu sudah ngikut. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu, kemudian warahmatullahi, sebenarnya kan harusnya alaika ayuhan nabiyyu, wabarakatullahi alaika ayuhan nabiyyu gitu. Jadi mubtada sampai wabarakatuh ya? Ya, jadi khobarnya itu jadi disebutnya mustatir, mustatir tersembunyi karena sudah balik lagi depan. Ya, alaika itu. Alaika. Ya. Assalamu alaina. Nah ini beda lagi. Ini salam untuk kita. Untuk alaina nanya kita gitu. Sebagai apa itu? Jadi sama dengan assalamu mubtada, alaina khobar mubtada. Wa-nya huruf atau ala ibadillahi sholihin. Ala ibadillahi sholihin itu sama dengan alaina, sama dengan alaika, itu posisinya sebagai khobar. Maka kalau ini kebalikannya, jadi assalamu alaina dan assalamu ala ibadillahi sholihin. Jadi yang diulangnya itu khobarnya, ya kan? Kalau yang di atas yang diulangnya adalah mubtada. Ini seru nih, baru bacaan kita kan, kita harus tahu. Iya benar. Beda. Harus jeli. Warnanya kan Ustaz. Saya lupa pakai warna tuh kan. Yang hijau itu sebagai khobar, ya kan? Yang hitam itu yang mubtada. Saya sengaja tandain itu. Hitam. Ya. Berarti itu bisa ya alaina wa ala itu jadi wa alaina juga gitu. Alaina. Ya, alaina dan dia ada atof kan? Iya. Dan artinya bunyinya ini bisa jadi dua kalimat. Assalamu alaina, assalamu ala ibadillahi sholihin. Ya kan? Jadi kalimatnya keselamatan atas kami dan keselamatan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Yang soleh banyakan. Jamak mudzakkar salim kan? Jadi kalau jamak mudzakkar salim masuk dalam muannas, jadi perempuan masuk solehin. Nggak usah ditambahin solihin wa solihati, misalnya nggak usah. Ini bukan bias gender ini, udah bahasa Arab gitu. Kalau ada mudzakkar jamak itu masuk di dalamnya muannas. Kata alladzina masuk disebut allati masuk di dalamnya. Kalau mukminin, mukminuna itu masuk muannas. Jadi solehin di situ termasuk di dalamnya soleh. Orang yang soleh gitu ya. Keselamatan atas kami
dan keselamatan atas hamba-hamba Allah yang soleh solehah, yang soleh solehah. Kemudian baca syahadat yang tadi sudah dijelaskan ya, asyhadu alla ilaha illallah. Ilaha isim anna, Allahu khobar anna. Sehingga ilahun jadi ilaha, jadi mansub, jadi fathah. Allahu khobar inna, khobar anna, jadi marfu pakai dhamma. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahi. Anna Muhammadan isim anna, jadi nasab pakai fathah, Rasulullahi itu khobar anak, Rasulunya pakai domah karena marfu. Khobar anak. Khobar anak. Sedangkan Allahinya mudhof ilaih, majrur. Nah, Allahumma sholli ala Muhammadin. Allahumma itu dari ya Allah. Jadi sama, jadi huruf nidanya ya, tapi bisa berubah jadi humma. Artinya ya Allah. Sholli itu fi'il amr. Sholla yusolli. Sholla yusolli. Anta tusolli. Dibuat fi'il amr dari fi'il mudhari. Tusolli dibuang huruf mudhari'nya. Haknya dibuang. Dan hidup tidak ditambah apa-apa. Kemudian akhirannya ya mati. Yusolli panjangan. Ya matinya dibuang karena huruf ilat. Jadi sholli. Allahumma sholli. Sholli itu fi'il amr. Tapi kalau fi'il amr kepada Allah, subjeknya Allah, maka doa jadinya. Berilah sholawat atau berilah keselamatan. Ya Allah, berilah keselamatan ala Muhammadin atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Boleh pakai Sayyidina. Ya, ada yang permasalahan Sayyidina. Sayyidina itu sebenarnya sebuah penghormatan dalam bahasa Arab. Kalau di bahasa Indonesia misalnya ada tuan. Kalau di bahasa Jawa ada ngarso dalam atau apa gitu ya. Kalau bahasa Inggris ada mister atau sir gitu ya. Nah, di dalam bahasa Arab ada sayyid, sayyidina. Jadi boleh diucapkan juga boleh tidak. Karena misalnya dalam sholat kita ragu-ragu nggak usah pakai sayyidina boleh juga. Tapi kalau pakai sayyidina ya nggak apa-apa. Kalau Rasulullah tidak mengajarkan pakai sayyidina karena beliau tidak memberikan gelar ke dirinya sendiri pakai sayyid. Tapi kalau kita sebagai umatnya, sebagai penghormatan, tidak salah kalau kita menggunakan kata sayyid. Sayyidina gitu ya. Jadi jangan sampai kita pro kontra gara-gara sayyidina. Oke, ini tahiyat ya. Nah, di dalam yang sudah kita bahas minggu yang lalu, tapi kita saya ulang dikit ya. Dalam surat Al-Ikhlas nih. Al-Ikhlas itu kul, itu fi'il amr. Ingat lagi ya, fi'il amr. Dari qala yaqulu. Jadi ketika dibuat fi'il amr, dibuang huruf mudhari'nya, qofnya hidup. Jadi kul. Ya, karena dia ada wawu mati di tengah-tengah huruf ilat, maka huruf matinya, wawu matinya dibuang. Jadi kul, katakanlah. Katakanlah wahai Muhammad. Jadi fa'ilnya ini Muhammad, anta. Huwa domir isim mufrad. Nah, jadi ini kalimat baru. Huwa sebagai apa kedudukannya? Subjek. Apa? Bukan subjek. Kul huwallahu. Kan kulnya sudah kalimat sempurna tuh. Kul itu kul anta ya. Ini sebagai kalimat baru lagi. Ya? Huwa sebagai objek. Mubtada. Ada kan kalimat baru lagi. Huwa. Nah, huwa Allahu ahadun. Nah, Allahu ahadun. Jadi huwa dan Allah itu satu. Namanya nanti kita belum belajar nih. Allahunya sebagai badal. Jadi huwa sebagai mubtada, Allahu badal dari mubtada. Badal itu pengganti ya. Jadi sama kedudukan yang bisa sebenarnya huwa ahadun, bisa Allahu ahadun. Oke, Allahu ahadun itu mubtada khobar mubtada. Allahu mubtada, ahadun khobar mubtada. Huwa ahadun, huwanya dimaksud Allah kan? Huwa mubtada, ahadun khobar mubtada. Nah, kan di sini ada dua mubtada, huwa dan Allah, maka mubtada yang kedua disebut badal. Nah, pelajaran badal belum kita nyampe. Tapi kita sampai ya. Jadi ini boleh yang saya Ustaz, berarti boleh dong Allahu huwa gitu, boleh nggak dibalik gitu? Nggak boleh kalau Al-Quran karena susunan itu, nah susunan itu menentukan.
Jadi ada makna gitu ya. Kenapa kok huwa dulu baru Allah, bukan kul Allahu huwa ahadun gitu ya. Kenapa huwa dulu? Kenapa huwa dulu gitu. Nah, ini ada makna dan juga ada keindahan. Jadi Al-Qur'an itu ada dua ya, kedalaman makna dan keindahan bacaan, jadi sastranya. Jadi kalau misalnya bisa maknanya sih sama sebenarnya kan. Kalau misalnya punya kul Allahu huwa ahadun itu nggak enak dibacanya. Tapi kalau kul huwallahu ahadun, Allahnya itu badal sebagai penegas bahwa yang dimaksud adalah Allah. Jadi bukan Allah huwa gitu ya, tapi huwa Allahu. Jadi ada yang mengatakan lafaz Allah itu sebagai taukid, penegasan pada huwa, karena huwa sendiri sudah ma'rifah kan, huwa yang dimaksud adalah Allah. Jadi ini ada dua kata yang dimaksud sama, huwa dan isim domir, dan juga lafaz yang mudmarnya, yang digantikannya. Itu disertakan dalam satu kalimat. Jadi huwa Allahu, jadi Allah sebagai penegas dari huwa. Katakanlah wahai Muhammad, dia Allah, dia itu Allah, padahal dia dan Allah kan sama ya. Dia Allah, ahadun. Ahadun itu khobar, makanya pakai tanwin. Ya, tanwin dan domah. Ya, domah karena nakiro. Sedangkan huwa dan Allah itu ma'rifah. Ma'rifah. Jadi mubtada. Jadi mubtadanya ada dua, huwa dan Allah. Huwa dan Allah. Dan karena ini Al-Quran tidak boleh dipenggal-penggal. Walaupun kalau diurai bisa huwa ahadun, Allahu ahadun gitu ya. Bisa, tapi karena ini di Al-Quran dari penegasan, dimaknai bahwa Allahu sebagai taukid atau badal dari huwa, dan menegaskan bahwasanya ya dia Allah itu esa. Nah, kemudian kalau ayat yang kedua itu yang ada yang mengatakan mubtada khabar mubtada, tapi ada yang mengatakan as-somad itu sifat. Jadi ini yang mungkin beda dengan kaidah. Kan kaidahnya kalau mubtada khabar mubtada itu ma'rifah nakiroh ya. Nah, as-somad ini kan ma'rifah lagi. Allahu as-somadu gitu ya. Maka ada yang menyatakan bahwa as-somad bukan khabar mubtada, tetapi sifat dari Allah. Ya. Naat manut ya. Jadi naat manut. Jadi Allahu ahadun dan Allahu as-somadu. Kalau seandainya sebagai khobar kan somadun ya. Allahu somadun gitu ya. Tapi ternyata pakai Allahu somadu. Jadi as-somadu sebagai sifat dari Allah. Yang jadi artinya yang Allah yang. Waktu yang pakai ini. Jadi ini contoh, bisa sebagai contoh naat manut ya. Betul. Sekarang nggak sih? Tapi ketika memaknai, sering maknanya artinya dari khobar mubtada. Allah itu esa, Allah tempat bergantung kan gitu ya. Yeah. Kalau Allah tempat bergantung berarti kan as-somad sebagai khobar. Tapi ternyata di sini pakai sama-sama ma'rifah. Jadi sehingga sifat. Jadi artinya Allah yang memiliki sifat untuk bergantung, untuk bersandar. Ya. Jadi dan ini khusus untuk Allah. Pakai alif lam as-somad. Tapi kalau pakai somadun itu nggak tahu sandaran apa saja. Semua sandaran, semua gantungan jadi somadun gitu. Makanya pakai alif lam itu ma'rifah. Nah, lam yalid wa lam yulad ini fiil nanti jumlah fi'liyah ini ketemu ya, karena kita belum belajar jumlah fi'liyah kalimat sempurna yang diawali oleh fiil. Yalid itu fiil mudhari, yulad juga fiil mudhari. Lam yajzum. Kalau di pelajaran Ustazah Hima lam yajzum. Majzum. Iya, tajzum. Lamnya huruf jazm. Jazm. Belum, nanti ketemu juga. Jadi bagus tuh ada maklumat sabiqah sebelumnya kan sama Ustaz Hima ya, Ustaz Hima. Iya. Di Ustadz Sam ini sebagai pelengkapnya, penyempurnanya. Oke. Iya benar. Jadi ngerti ya di sini ya Ira ya. Lebih mendalam, lebih panjang, lebih apa gitu. Lebih Jadi akurat. saling melengkapi lah.
Iya, insya Allah. Jadi makin pinter ini ibu-ibu karena dua harus berturut-turut nih ya. Yang penting istiqomah aja deh. Kalau nggak Iya. istiqomah repot. Repot. Nah ini yang menarik ini di ayat terakhir ayat 4 coba. Yakun itu isim fi'il mudhari dari kana. Kana yakunu. Kana ada lam, tadi jadi lam yakun. Tidak yakunu. Tadi kan yakunu tuh karena gara-gara lam huruf jazm maka jadi disukun yakun. Nah, kana dan teman-temannya itu akan merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Nah, dalam kalau bahasa Arab ya di kaidah bahasa Arab bunyinya lam yakun ahadun kufuwan lahu. Ya kan? Yakun ahadun isim kana kufuwan khobar kana. Lahu jar majrur keterangan. Ya, keterangan. Seperti tadi kanallahu ghafuron rahiman gitu ya. Kanallahu ghafuron rahiman. Yakun nillahu ghafuron rahiman gitu. Tapi bahasa Al-Qur'an beda. Jadi justru isim kananya di ujung di terakhir. Namanya muakhor, terakhir. Khobarnya dikedepankan, kufuan. Jadi kufuan dulu, khobar kana dulu, baru ahadun, khobar isim kananya. Malah yang paling depan jar majrurnya, keterangannya, lahunya. Ya, ini dari segi makna dan segi rasa bahasa. Maknanya yang ditekankan, jadi kalau urutan dalam Al-Quran itu, kalau diurutkan, yang pertama itu harus diaulawiyat, harus lebih dahulu diprioritaskan. Yang diutamakan di sini lahunya. Tidak ada bagi Allah, lahu, baginya, bagi Allah itu, kufuan, yang sekufu, yang setara, yang selevel, ya, yang sederajat. Ya, pokoknya yang sekufu lah, kufu itu memang lebih luas ya. Apapun dari segi apapun itu. Tidak ada bagi Allah yang sekufu. Ahadun, siapapun, seorang pun. Seorang pun. Jadi maknanya itu sangat dalam dan kemudian rasa bahasa jadi enak, akhirnya dal semua. Padahal ahadun di sini isim kana. Yulad itu fiil mudhari. Ya. As-somadu sifat dari Allah. Ahadun yang pertama itu sebagai khobar mubtada. Jadi ahadun, Allahu ahadun khobar mubtada. Allahu as-somadu isna'at man'ud. Lam yalid wa lam yulad, yuladnya itu fiil mudhari majhul, tidak dilahirkan. Kemudian ahadun kufuwan lahu ahadun, ahadunnya isim kana yang muakhor, yang kebelakangkan. Akhirnya adalah semua. Makanya kenapa orang Arab ahli syair pun harus belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran, harus memahami Al-Quran itu harus belajar dulu bagaimana cara Allah ya, menyampaikan ya, tadi kalimat-kalimat atau firman Allah itu yang Itu indah balago, ya? Itu balago, Ya, balago. Indah mendalam gitu. Jadi makanya orang Arab ahli syair pun akui bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat. Al-Quran ini susunan kata, pilihan katanya, keindahan bahasanya itu adalah mukjizat. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat. Surat Al-Ikhlas ini sepertinya sederhana, tapi tidak ada satu orang pun ahli syariah yang paling hebat pun yang bisa membuat semisal surat Al-Ikhlas ini. Saking itu indahnya, gitu ya. Pak Ustadz mau tanya. Enggak. Tadi yang ayat keempat melihat kananya dari mana ya Pak? Kana. Ya. Yakun itu fi'il mudhari dari kana yakunu. Jadi kana yakunu fi'il amarnya kun. Yakunu karena ada lam. Lam itu kita belum sampai ke sana. Lam itu huruf jazm namanya. Jadi membuat fi'il mudhari'nya jadi sukun. Nah, karena ada wawu mati dan nun mati, maka wawu matinya dibuang. Tadinya kana yakunu menjadi yakun. Wawunya dibuang, lam yakun. Nah, jumlah fi'ilnya nanti kita sampai ke situ. Jumlah fi'ilnya nanti kana yakunu itu sama, kana dan yakununya sama. Jadi isim yang ada sesudah kana, sudah yakunu itu sebut isim kana. Isim keduanya sebut khobar kana.
Jadi kalau tadi ngikutin kaidah itu bunyinya awalnya lam yakun ahadun kufuwan lahu. Oh iya. Lam yakun ahadun kufuwan lahu. Jadi yakunu itu kana, ahadun isim kana, jadi pakai doma. Ya, karena isim kana kan, tadi pakai doma. Kufuwan itu khobar kana, fathah. Lahu itu jar majrur, la-nya huruf jar, pu-nya isim domir, ya. Isim domir pada tempat majrur. Tapi bahasa Al-Quran tidak seperti yang dibiasakan oleh orang-orang Arab. Susunannya dirubah, susunannya namanya muqaddam, dikedepankan, khobarnya dikedepankan, sementara isimnya dibelakangkan, muakhor. Maksud maknanya jauh lebih dalam, lebih kuat karena ditekankan bagi Allah itu tidak ada satu orang pun yang sekufu. Bagi Allah itu tidak ada yang sekufu, seorang pun. Seorang pun itu nakiro. Seorang pun ya siapa saja gitu maksudnya. Ahadun itu siapa saja. Mau orang Arab, mau ahli sastra, mau orang Indonesia, mau orang Sunda, macam-macam, nggak ada ya. Nggak ada. Dari mulai makhluk yang pertama sampai yang terakhir tuh nggak ada. Makanya pakai nakiro, ahadun. Ahadun. Dan kemudian kufuannya gua sekufu apa, bidang apa, nakiroh ini semua bidang apa saja gitu. Bidang apa saja. Jadi yang yakunu ini sama dengan kana dan teman-temannya tadi itu ya? Betul. Jadi yakunu itu fi'il mudhari dari kana. Fi'il mudhari dari kana. Kana yakunu. Seperti qala yakulu. Doroba yadribu. Jalasa yajlisu itu ya dari bentuknya saja. Yang satu fi'il madi artinya past tense, yang ini fi'il mudhari-nya hanya present atau ada present continuous ya. Kalau di dalam bahasa Inggris. Kalau kana itu yang diwakilkan oleh yakun ini, kan isim yakunnya ini, isim kananya itu kan dia ini apa? Doma. Doma ya. Dia diakhirkan ya. Iya. Dia Itu diakhirkan. tadi. Jadi yang Khobarnya didulukan, dimajukan. Iya, kufuan tadi kufuan. Iya, dimajukan ya. Iya, itu alasan kenapa orang Arab pun harus belajar Al-Qur'an. Kenapa ahli bahasa Arab pun harus belajar Al-Qur'an. Jadi belajar bahasa Arab yang baik dan benar ya. Ya, dan tidak hanya cukup belajar bahasa Arab yang baik dan benar, termasuk juga harus memahami tadi bagaimana balaghahnya Al-Qur'an. Iya. Jadi indah. Coba kalau seandainya nih ngikutin ini kaidahnya benar nih. Isim kana dulu, khobar kana baru jar majrur kan. Tapi coba enak nggak bacanya? Iya, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakun ahadun lahu. Walam yakun ahadun kufuwan lah. Enak nggak tuh? Iya benar. Gitu. Tinggi jadi, banget sastranya ya. Nah, jadi makanya kalau kita belajar ilmu nahwu dan untuk memahami Al-Quran, kita merasakan Al-Quran itu mukjizat. Nggak akan yang bisa. Boro-boro yang kita yang ahli syair, makanya kan Allah berfirman. Musailamah al-Kadzab ya. Jika kalian ragu-ragu, waktu bisuratim min misli, wa syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Fa'ilam tab'alu walan tab'alu, ada dua tuh. Jadi kalian belum bisa dan kalian pasti tidak akan bisa. Ya. Jadi tidak akan pernah bisa pakai lan ya. Itu kata lam dan lan juga beda itu maknanya. Tidak akan pernah. Jadi kalau pakai lan artinya abadi takbid, tidak akan bisa selamanya, tidak akan mungkin bisa. Itu yang di ini kan ahli-ahli syair zaman Rasul. Itu dan disuruh teman-temannya kumpul semua, bikin yang serupa, satu surat saja, nggak bisa. Kodok, katak ya dulu ya. Dulu kan disuruh mereka bikin surat Al-Fil. Iya gajah ya. Tapi mereka bilang Al-Fil mahwal fil, ya jasaduhu kabir, nailuhu tawil, udunuhu kabir. Ya. Jadi mereka sudah ketawa. Hanya urusan gajah doang. Gajah. Tahukah kamu apa itu gajah? Gajah itu badannya besar, belalainya panjang, telinganya lebar. Mereka sudah ketawa. Anak kecil juga tahu. Itu.
Jadi padahal kalau al-fil di dalam Al-Quran beda lagi kan. Iya, benar. Jadi itu satu. Jadi kita ini sedang belajar inti dari apa yang menjadi ulumul Quran. Jadi inti dari belajar ulumul Quran itu sebenarnya ada di nahwu. Di nahwu. Nanti kemudian kalau makhraj itu keluarnya suara, tajwid itu panjang pendeknya. Nah, untuk tadi domah, fathah, kasroh, kemudian susunannya. Jadi sebagai kedudukannya sebagai fiil, fa'il, maf'ul, mubtada, khobar mubtada, isim kana, khobar kana, isim inna, khobar inna, dan seterusnya itu yang menentukan tandanya fathah, domah, kasroh itu di pelajaran nahwu. Pelajaran nahwu. Nanti kita belajar sorof untuk menentukan asal muasal kata. Itu untuk sakal di tengah-tengahnya. Apakah murad atau murid? Ya, murad atau murid. Kalau murad yang dimaksud, kalau murid yang punya maksud gitu. Kholik dan makhluk. Kholik itu pencipta, makhluk yang diciptakan. Itu dari pelajaran sorof nanti. Jadi setelah nahwu ini. Makanya saya senantiasa suka ini harus istiqomah. Istiqomah. Jadi karena belum selesai. Benar. Belum selesai. Ini buktinya makanya saya tunjukkan apa yang kita biasa baca. Kita sudah hafal, tapi sudah paham nggak? Itu sebab kenapa pakai doma, kenapa pakai kasroh, dan seterusnya. Nah, itu dibuktikan dengan belajar nahwu. Dan sebenarnya belum terlambat karena umurnya kan baru 52, 53 ya. Belum, walaupun loading tapi tetap bisa insya Allah. Bisa, nah. Bisa. Masa alumni kan diulang-ulang. Iya. Masa alumni IPB nggak bisa kan gitu. Yang penting waktu istiqomah. Iya, istiqomah itu benar berat istiqomah itu. Dan ini saya Ustadz, sebenarnya saya ini lagi waris nih, ilmu waris kan nggak mungkin bercabang ya, konsentrasi. Udah saya kalahkan dulu malam ini, saya kalahkan ilmu waris untuk mendengarkan Pak Ustadz. Kemarin saya hanya melihat rekaman saja. Ya kan, ini ilmu waris juga jarang loh orang yang ini kan mengajarkan kan. Nah, demi ini saya ngalahin nih, demi untuk bisa bahasa Arab nih. Sama Mbak Ira, saya kalahin juga itu yang Rabu malam. Iya, harus memilih. Betul, betul. Saya biasanya Ustadz udah 3 kali kursus berhenti di sini Ustadz. Kalau udah tasrif saya pusing. Jadi ini saya barenglah sama Ira, Nur, sama Mira, mudah-mudahan istiqomah. Berat. Saling menguatkan aja kita. Iya. Saya juga malam ini harusnya tadabur. Saya berhenti juga ini tadabur. Nanti dengar rekaman aja. Pak Ustadznya mana? Nah, lo Pak Ustadznya. Mana ini? Ustadz. Ngobrol sendiri. Pak Ustadznya kan malah kelempar. Itu aja nih Ustadz Cucu, silakan. Waduh. Ustadz Cucu deh. Ayo diganti. Ustadz Daniel ada. Ustadz Daniel. Ustadz Daniel dan Ustadz Cucu silahkan diteruskan. Mana nih Ustadznya nih caranya ngundangnya ini? Lo kemana? Ustadz Daniel. Tuh ada Ustazah Himah tuh. Ustazah dikuasai ibu-ibu ini mah. Enggak ada Ustadz Sam. Ustadz Sam. Bentar kayaknya ini. Mungkin lagi ini sinyalnya nggak bagus. Iya benar. Di Samarinda juga ini putus-putus tadi. Saya berapa kali masuk keluar. Oh Cucu di sana di Kalimantan. Masuk tuh Ustadz Sam. Jauh ya. Dekat. Oh dekat di hati. Dekat di hati. Kepental ya Ustadz? Mana Pak Ustadz? Kelempar. Suaranya belum kedengeran nih. Samarinda nggak banjir kah? Banjir kalau kemarin dibuka bendungan itu, tapi rumah sih alhamdulillah enggak. Daerah sinyal jelek ya Ustadz. Iya, nih barusan. Ada lagi Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kamana wungkul. Itu tadi wifi saya. Ya. Nggak tahu hilang. Ini saya pakai HP. Naik turun ya. Iya. Lanjut Ustadz. tadi ada yang nanya dulu? Ada yang nanya dulu nggak? Ya Ustadz, yang tadi loh Muhammad Dar Rasulullah itu Muhammad Dan kan? Kadang-kadang orang bacanya Muhammad Dar Rasulullah, padahal nggak ada tasdid. Asyhadu anna tadi. Asyhadu Muhammadar Rasulullah. Enggak, gini, ini cara membaca. Cara membaca itu namanya pelajaran tajwid. Itu tanwin kan, Muhammadan. Nah, kalau tanwin bertemu dengan ro di depannya, maka menjadi idgham.
Idgham itu artinya tanwinnya di huruf, kan tanwin dan nun mati. Kalau bertemu dengan ro, maka dimasukkan Dilebur. dan ro-nya dan nunnya mati itu ke dalam huruf ro. Namanya idgham bila guna, tanpa guna. Jadi lam dan ro kan, lam dan ro. Jadi bunyinya mau tidak mau kalau diucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena namanya idgham bila guna. Tanwin domatainnya itu ketemu dengan ro. Jadi masuk huruf ro-nya itu masuk ke dalam tanwinnya masuk ke dalam huruf ro. Oke. Ya. Jadi itu ilmu membaca. Jadi bukan ilmu nahwu ya, bukan ilmu nahwu. Ilmu membaca disebutnya ilmu tajwid kan. Termasuk panjang pendek. Seperti misalnya alif lam samsiah, alif lam qamariyah. Makanya tadi misalnya assalamualaikum, waalaikumsalam jawabannya. Karena membacanya mau tidak mau kalau ada alif lam samsiah itu harus disambungkan. Jadi waalaikumsalam, mimnya itu pakai domah, kemudian masukkan ke dalam sin. Waalaikumsalam itu menunjukkan alif salamnya pakai alif lam. Namanya alif lam samsiah. Ya, karena sin ya, karena sin. Tapi kalau bunyinya alaikumsalam, alaikum kumnya dimatikan, ditulisannya memang gitu, alaikum ya, alaikum. Mati kan? Nah, kalau salamun berarti tidak pakai alif lam, itu berarti nakiroh, salamun. Waalaikumsalam. Dimatikan tapi maksudnya salamun gitu. Nah, itu makanya berbeda antara assalamualaikum dengan waalaikumsalam. Harusnya waalaikumsalam supaya sama-sama alif lam. Itu cara membaca. Nah, kita sebenarnya sudah duluan membaca ketimbang memahami konsekuensi dari alif lam atau tidak gitu. Jadi ini kita sedang belajar itu supaya tadi pas. Oh iya, maksudnya gini gitu. Seperti kata misalnya tadi, misalnya Allahus Somad itu kan alif lamnya nggak dibaca tapi ada tulisannya. Kalau kita membaca Allahu Somad tanpa pakai ditasid ke sod, Allahu Somad misalnya. Itu artinya beda dengan Allahus Somad. Jadi kalau Allahus Somad pakai tasid jadi hu-nya masuk ke dalam sod ditasid, Allahus Somad itu sama dengan yang ditulis, yang dibaca sama dengan tulisannya. Tapi kalau bunyinya kita Allahus Somad, Allah Somadun jadinya. Itu beda. Yang diucapkan beda dengan yang ditulis. Atau misalnya ada sering baca gitu, kulhu Allahu ahad. Itu salahnya fatal karena bukan kulhu, tapi kul sendiri huwa. Kul huwallahu ahad, bukan kulhu Allahu ahad. Kalau kulhu Allahu ahad nggak ada artinya. Karena kulhu itu artinya apa? Kan nggak tahu. Padahal kul itu adalah fiil, ya, fiil amar, itu berupa doa. Itu contoh-contoh yang kita sebenarnya sudah hafal, sudah biasa membaca, tapi belum ngeh bahwa itu punya makna tersendiri. Wallahu alam. Jadi pelan-pelan lah kita dikit-dikit insya Allah. Tadi ibu-ibunya udah mulai nyambung karena ibunya 2 kali nih. Iya udah duluan, Tat. Oh, udah duluan. Ya, tapi nggak apa-apa. Pokoknya Kang Cucu harus istiqomah. Jangan disingkat istiqomahnya ya. Istiqomah singkatan dari ikatan suami takut istri kalau di rumah, itu salah. Recording in progress. Nah. Ya. Jadi saya live dulu yang ini. Yang HP. Ini udah muncul lagi. Jadi udah genah lagi. Ada 16 orang nih yang ikut. Tapi saya ngecek dulu ini bapak-bapaknya ada berapa nih. Kok malam ini kayaknya bapak-bapaknya nggak ada, cuma ada kakak saya nih Pak Firman. Yang lain pada Ustadz Sam diusahakan terus ya ngajar, soalnya kita nih betul-betul butuh untuk bisa. Iya. Ya, benar. Saya kalau teman-teman juga ya mudah-mudahan pada istiqomah. Soalnya kalau pada teman-teman nggak istiqomah, kita tinggal saya sendiri kan akhirnya Ustadz Sam nggak mau ngajar. Padahal kita semua butuh bahasa Arab ya. Siap.
insya Oh, Allah. dan ada Bang Daniel, ada Daniel, ya. Bang Andes nih, alhamdulillah ada 16 orang. Baik, ada Ustazah Hima juga ikut. Jadi kalau saya nggak ikut ke Ustazah Hima nih karena nggak ada di sini di Sukabumi. Lagian juga metodenya ada itu ya, lagu-lagu ya. Jadi kayaknya lebih ini variatif ya. Jadi metode itu sekarang tuh banyak sekali metode-metode itu. Mana yang paling mudah difahami. Jadi metodenya, susunannya dan seterusnya itu masing-masing. Jadi makanya saya kalau misalnya terlalu cepat ya, tolong diingatkan. Jangan dibiarkan saya orang Sunda bilang ngocoblak ya. Tapi pada nggak ngerti nggak gitu. Diulang lagi nggak apa-apa. Jadi kalau belum mengerti memang sedang belajar kan. Jadi kalau pusing ya itu berarti bagus. Pusing itu pertanda sedang berusaha untuk mengkaitkan informasi dengan fakta. Jadi masih pusing, masih nggak. Tapi nanti kelamaan dan saya ulang-ulang terus tujuannya adalah agar ngeh gitu ya. Jadi akan nyantel. Jadi terus diulang-ulang akan nyantel tuh informasinya di otak kita. Karena maklum lah sel-sel otak kita kan sudah pada tua-tuanya. Jadi sudah fungsinya sudah melemah. Dulu masih anak-anak, itu kan masih fresh banget tuh. Sel otaknya bisa nyerap informasi itu melekat betul gitu. Nah kalau sudah sepuh ini memang susah. Karena sama dengan organ yang lain ya. Jadi organ di otak juga yang terjadi sel-sel itu, jaringan-jaringan macam-macam kan sudah mulai melemah. Jadi wajar ya lupaan ya. Kayak saya ngetin sayur tadi ternyata lupa diajak ngobrol, angus ya, kosong. Aduh, jadi tadinya mau makan sayur asam bikinan si ibi enak dan nggak jadi gosong gitu. Karena tadi memang lupa ya lupa Ustaz, itu. Mau tanya ini di luar topik tentang kata barakallah ya. Itu kata dasarnya itu kan barokah ya atau apa? Apakah kita tepat ketika kita mengucapkan kepada saudari perempuan kita barakillah? Enggak, barokah kan satu kata itu. Barokah. Kalau mau pakai laki, barokallahu laki. Seperti kalau ke laki-laki barokallahu laka. Ya. Karena barokah kaknya bukan domir Bu. Kaknya bukan domir, tapi itu kata dasar ya. Jadi lam fiil. Lam fiil kan fiil itu kan dari fa, ain, lam kan. Fa fiil, ain fiil, lam fiil. Barokah itu ba-nya fa fiil, ro-nya ain fiil, ka-nya lam fiil. Barokah ya beruku. Ya beruku. Tidak bisa ya dikatakan barakillah ya. Nggak boleh. Jadi maka kata fiilnya apa? Barok doang, barok. Iya betul. Berarti jadi yang itu benar cuma 2 kata kan, 2 huruf. Atau ditambahkan dengan fik ya, fik. Jadi boleh barokallahu fiki atau laka atau laki. Atau barokallahu laka. Jadi kalau fi biasanya di dalam, kalau lak itu untuk. Ya. Dalam misalnya fi umrika berarti di dalam urusanmu gitu, dalam umurmu atau urusanmu, tergantung. Kalau umurika itu umur usia ya. Kalau misalnya amri pakai alif itu perkara urusan atau umuri. Ya. Umur itu perkara-perkara atau urusan-urusanmu gitu. Amrina rosyada. Nah, amrina itu urusan perkara kan. Kami ya urusan kita. Jadi umur beda dengan amr atau umur pakai alif. Makanya alif dan ain juga harus clear tuh. Karena beda mengucapkan, beda makna. Jadi alimun dengan alimun itu beda. Alimun itu sangat pedih. Kalau alimun maha mengetahui. Jangan misalnya innallaha alimun hakim. Innallah sungguhnya Allah maha pedih. Lagi maha bijaksana. Sementara misalnya lahum adzabun alimun misalnya lahum adzabun alimun pakai karena sangat itu ya makhrajnya misalnya malah salah bagi mereka siksaan yang maha tahu
yang maha mengetahui gitu kan. Iya. Kalau adabun alimun, Alim. adabun alimun, siksaan Iya. yang sangat pedih. Kalau Allahu alimun hakimun, alimun hakimun, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ada makhrajnya. Jadi alif dan ain itu bisa berubah. Sama dengan misalnya kul dengan kul. Kalau Iya. kul dari akala ya kul makanlah. Makan. Kalau kul jadi huruf qalqalah qaf ya. Katakan. Qala ya kul makan katakanlah. Jadi jangan keliru. Nah ini pelajaran tersendiri sebenarnya kan pelajaran makhraj. Tapi Iya. kalau kita pelajaran nahwu kita tahu oh kenapa beda, kenapa ini tidak boleh sama, tidak boleh ketuker gitu ya, karena mengandung makna yang berbeda. Tapi misalnya tadi barakallahu laki, barakallahu laka itu berbeda. Jangan sampai gini ibu-ibu ketika ada yang meninggal misalnya meninggal beritahukan ibunda si fulan meninggal dunia, kita mengucapkan Allahumma gfir lahu. Loh yang meninggal ibundanya kok jadi Allahumma gfir lahu. Kan lahu mah untuk laki-laki gitu. Sementara ketika ada berita bahwa yang meninggal bapaknya Allahumma gfir laha warhamha. Kemudian misalnya ini Kang Cucu memberikan hadiah misalnya, kemudian ibu-ibu karena biasa buat jajakilah ke Kang Cucu, jajakilah. Jazakallah. Kan salah loh. Memangnya Kang Cucu perempuan apa jadi pakai ki gitu kan? Padahal ini jazakallah gitu loh. Atau sukron, syukron jadi sukron, ya salah ya. Kalau Sin sama shin. Ya, beda. kalau Sin pakai sama shin beda. syukur artinya mabok. Pengen Arab-Arapan, pengen Arab-Arapan malah salah. Pakai sin jadi sukro ya, bukan di jero, sukro gitu. Sukron pakai sin artinya mabok. Mabuk iya. Mabok gitu. Kalau syukron terima kasih. Ya pakai sya. Itu contoh-contoh itu pelajaran tajuk ada apa makhraj ya. Biar keren itu katanya penting. biar keren. Ya biar keren pakai bahasa. Ustaz, satu lagi itu yang doa orang meninggal itu kan itu Allah Allahumma firlaha warhamha wa'afi'ana wa'afihinya itu yang ya wa'afiha wa'afwana gitu. Bagaimana Ustaz? Bacanya wa'afihi dihi wa'afi itu di rata-rata pakai hi gitu. Tergantung ini gini. Kalau mudzakkar teman kan sudah belajar itu ya domir ya. Iya. Kalau domir kalau untuk laki-laki bisa hu bisa hi. Iya. Hu itu kalau di depannya la atau lu itu lu lahu atau luhu. Tapi kalau di belakangnya itu li itu hi lihi atau ai alaihi gitu ya. Hi. Fihi gitu ya. Pokoknya itu bacanya. Jadi kalau untuk laki-laki bisa hu, bisa hi. Tapi kalau mu'annas untuk perempuan itu hanya hak saja, nggak bisa berubah jadi hi. Jadi kalau Allah magfirlaha warahmah wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa asim madkhala. Jadi fiha juga. Ha semua ya. Kalau laki-laki boleh hi. Bisa hi, bisa hu. Kalau yang hu boleh hi. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kalau laki. Nah yang susah kalau yang meninggalnya ini hermafrodit. Gimana? Bisa didoain. Jangan didoain lah. Allahumma gfirlah hahu. Iya kan susah. Makanya kalau dalam ajaran Islam nggak ada tuh apa laki perempuan itu maksudnya gabung ya. Dan tidak boleh laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, nggak boleh. Makanya dari awal, dari kecil, anak-anak itu harus dipisah tuh. Pakaiannya, yang laki-laki pakaian laki-laki, perempuan pakaian perempuan. Tempat tidurnya harus dipisah, mainannya harus berbeda. Gitu. Jangan anak laki-laki, walaupun nanti kan bisa jadi chef, bisa jadi chef macam-macam, tapi jangan dibiasakan dari awal. Itu jadi di dapur nih, anak laki-laki di dapur bantuin ibunya. Jadi kemudian pakai bajunya pakai baju anak perempuan, kemudian ngomongnya gaya perempuan, waduh bahaya itu. Jadi kalau laki-laki ya tadi gayanya gaya maco gitu dari awal, gitu, supaya clear nih laki perempuan. Karena nanti kalau isim domirnya juga nggak ada untuk antara laki-laki dan perempuan. Nanti doanya susah tuh ngedoain kalau meninggalnya. Disebut laki-laki dan dia gayanya perempuan, disebut perempuan dan dia jenis kelaminnya laki-laki kan susah. Jadi hahu nanti. Huha gitu. Allah berlakuha.
warhamhuha, kan susah jadinya ya, karena nggak ada. Ya, baik, nanti insya Allah kita lanjut lagi. Ini karena sudah jam 9:30. Jadi jangan lama-lama. Kalau Kang Cucu ini sudah jam 10:30 sudah malam itu. Kalimantan. Di Kalimantan itu luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya dan istiqomah ya. Insya Allah saya. Insya Allah, amin. Ya, sebenarnya sih enaknya sih memang malam kemarin yang malam Selasa itu, tapi karena saya harus masuk kantor, jadi sekarang malam Kamis ya, mudah-mudahan yang bisa lah gitu ya. Dan insya Allah saya malam Senin disuruh sama Mas Imam Ghazali suruh ngisi Maulid Nabi ya, yang pengajian itu ya saya bilang insya Allah kalau saya kosong siap untuk ngisi apa-apa. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menjadikan ini kita belajar bahasa Arab ini sebagai bagian dari mempelajari Al-Qur'an, mendapatkan pahala dan tadi mendapat syafaat dari Al-Qur'an ini. Amin. 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 Wasallim wa barik ala sayyidina wa habibina karimina wa dhurrina wa lana Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Ya Allah, amin. Ustaz Sam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Sam. Jazakumullah khairan katsira. Teman-teman sehat semua ya. Amin, amin. Sehat ya. Cuk, apa kabar? Alhamdulillah, toyib. Alhamdulillah, Toyib. fikuli khair. Panjang fikuli khair. Ala kulli hal Fikuli khair. Nah. Mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kita ketemu hari Ahad ya. Oke, ini saya Izin live semua ya. ya. Yuk, sama-sama. Atur nuhun. Sami-sami. Hanupis.